Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara Meeting on Air. Hari ini tepat tanggal 30 September, kita ada di akhir bulan di bulan ini. Dan tentunya kita masih ada di dalam masa-masa kali membuat kita lemah, membuat kita kadang tidak mengerti apa yang mesti kita kerjakan. Mari hari ini kami mengajak bersama-sama untuk datang pada Tuhan dan kita akan mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, jujur kalau kita melihat hidup yang kita hadapi hari ini bukan hidup yang mudah. Dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada malam hari kebenaran firman Tuhan melalui program Meeting on Air pada malam hari ini ya Tuhan, kami minta biarlah kuasa-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami Bapa, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada menyaksikan program ini Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, program Meeting on Air juga ini Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu yang menyaksikannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari bersama-sama yang sedang menyaksikan melalui live streaming, baik melalui Facebook, Instagram, maupun YouTube malam hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian ini sebagai kejujuran kita kepada Tuhan menghadapi hari-hari yang sedang kita lalui. Haleluya, haleluya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu ku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam
dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baikkan diriku, bahkan di dalam apiku. Mau menyembahmu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun kau belum, bukan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu ku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Dan menyembahmu. Biar musik lembut pujikan pujian ini. Ketika pemazmur ada dalam kesesakan, satu kalimat yang dia ucapkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dan jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lagu ini dengan jujur dinyatakan oleh si pengarang.
bagaimana kondisi saat itu, sekalipun dia seorang pelayan, tetapi jujur di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang sedang kosong oleh karena persoalan yang sedang terjadi. Lagu ini tiba-tiba muncul tadi sore. Saya sedang dalam perjalanan, kuat sekali berbicara. Kata jujur di hadapan Tuhan yang sedang dia nanti-nantikan. Jika kita lemah, jika kita masih berdosa, jika kita dalam keadaan hina, jujurlah di hadapan Tuhan malam hari ini. Supaya melodi lagu yang dinaikkan kepada Tuhan menjadi melodi yang indah dan dia dengar. Jujur ketika persoalan demi persoalan mengimpit dan datang dan terus datang. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku gak sanggup. Malam hari ini saya juga jujur di hadapan Tuhan. I'm lost, Jesus. Aku tak mampu. Aku tak bisa sendiri, Tuhan. Biarlah melodi ini menjadi sesuatu yang luar biasa, Tuhan, malam hari ini. Menjamah kami semua, Tuhan. Dan sekarang aku tahu, menderita itu baik bagiku, supaya aku belajar akan ketetapan. Tuhan, terima kasih buat lagu yang kau berikan bagi kami semua malam hari ini. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar ada pengharapan Tuhan. Ku takut sanggup Yesus, takut sanggup. Risi pada pusaka pada labata kasih rawat, yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku ku kan bernyanyi Yesus. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu ku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku menyembahmu. Kami percaya kami tidak sendiri. Kami percaya, kami percaya. Haleluya.
kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baikkan hidupku, bahkan di dalam apiku, mau menyembahmu. Bahkan di dalam apiku, mau menyembahmu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia.
Sampai hari ini kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang terbaik malam hari ini, di mana kami masih Kau izinkan untuk bersama-sama menaikkan pujian, menaikkan doa, menaikkan ucapan syukur, dan juga mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Bapa untuk terus menjadi mempelai Kristus. Terima kasih buat waktu yang terbaik di malam hari ini. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, mari berkati kami semua, berkati hamba-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Haleluya. Hari ini saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat dan kiranya juga menjamah setiap kita yang ada di tempat kita masing-masing. Ya. Puji Tuhan, hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh juga begitu kuat dalam hati saya untuk disampaikan, yaitu hati-hati kepada virus kebencian. Ya. Mari kita akan melihat di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-19, di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Jadi tema adalah Watch out for the hate virus. Ya. Jadi hati-hati dengan virus-virus kebencian. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama. Tadi saya tidak membaca semua ayat karena waktu, nanti sudah bisa membaca di rumah masing-masing. Ya. Di dalam LAI memberikan satu perikop, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Ayat 1 dikatakan, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya, kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku, Saul berikhtiar untuk membunuh aku. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di satu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Lompat ayatnya yang ke-9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang bermain kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul. Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Lompat lagi ayatnya yang ke-21. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya di dekat perigi besar di Sehu, bertanyalah ia kepadanya,
Di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ke sana dekat Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanan, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malam itu. Itu sebabnya orang berkata, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Nah, kalau kita memperhatikan hari-hari ini, kita sedang ada dalam masa pandemi, ya, dan ternyata sudah mengorbankan begitu banyak, ya. Saya di Indonesia berapa hari ini yang terpapar untuk juga yang meninggal, dan kemarin ada report bahwa ada 127 dokter yang meninggal, yang terbanyak ada di kota Surabaya, ya. Dan ini menjadi satu keprihatinan bersama, dan virus ini tidak tahu sampai kapan akan berakhir, ya. Dan pemerintah sudah memberikan satu solusi, ya, memberikan persiapan-persiapan untuk menanganinya baik hari ini maupun untuk jangka yang akan datang dengan menyediakan vaksin atau antivirus daripada COVID-19 ini. Nah, tetapi di dalam masa-masa ini, dalam masa-masa pandemi, ternyata ada virus yang lebih hebat, ya, yaitu ujaran kebencian, hate speech, ya, ujaran kebencian. Di mana-mana sekarang orang mudah sekali untuk membicarakan orang karena apa? Sesuatu yang kadang-kadang kecewa, sakit hati. Juga kalau kita teringat masalah yang hari ini juga kita peringati bersama-sama, ya, tentang 30 September ini juga berbicara tentang sesuatu yang di sana ada juga yang bersifat kebencian dan iri hati. Nah, ternyata virus ini lebih hebat daripada virus yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu tentang kebencian. Kalau kita melihat dalam kisah yang dikatakan atau diceritakan di dalam 1 Samuel pasal 19, kenapa sampai Saul itu membenci Daud yang notabene dia adalah anak mantu sendiri, ya, yang dia nikahi, yaitu anak yang bernama siapa? Mikal. Ya, jadi saudaranya si Jonathan. Tetapi Saul begitu menaruh benci kepada Daud gara-gara satu peristiwa, ya. Sementara ada wanita-wanita yang sedang berarak-arakan, sedang bersorak-sorai, mereka berkata, ya, kalau kita baca saja di dalam 1 Samuel 18, ya. Itu dia kisah yang tidak asing, yang juga sering disampaikan di mimbar, ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-18, sebentar saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. 18 ayat yang di ayat yang ke-6 mulai. Tetapi saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi dan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu mereka berlaksa-laksa. Diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul mendengki Daud. Nah, kalau kita lihat tentang ujaran kebencian atau
hate speech, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ternyata kalau kita lihat ini peristiwa simple sebenarnya. Ya, ada orang sedang menyanjung Daud lebih daripada Saul. Nah, yang menjadi renungan kita lah begini. Apa sih yang terjadi dengan adanya kebencian? Bahaya apa yang ada? Tadi saya katakan bahwa virus kebencian itu ternyata juga hampir sama atau melebihi pandemi COVID-19. Ya. Yang pertama saya belajar bahwa ternyata virus kebencian ya itu bisa menyerang siapa saja. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Tidak mengenal status dan relasi. Dari orang tua sampai kepada orang-orang biasa. Orang kebanyakan atau juga orang-orang yang memimpin. Bisa terjadi juga antar anggota keluarga di dalam lingkungan pekerjaan dan juga ada di masyarakat. Dan virus ini bisa menyerang siapa saja. Ya, tanpa mempedulikan siapa dia, dari anak-anak, dari orang yang terpelajar, orang yang tidak terpelajar, orang biasa, maupun orang yang memiliki jabatan. Seperti tadi Saul punya jabatan, ya, punya kedudukan. Bisa terjadi kepada semua orang. Itu mesti kita benar-benar waspada kepada virus kebencian. Dan yang saya pelajari yang kedua, bahayanya apa? Terjadinya tidak terduga. Ya. Siapa mengira ketika wanita-wanita itu sedang menyanjung Daud, ya, Daud membunuh berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya beribu-ribu. Nah, peristiwa itu membuat apa? Membuat Saul benci kepada Daud dan tidak ada yang bisa menduga. Makanya ini virus ini benar-benar melebihi segala-galanya, ya. Seperti yang saya sampaikan nggak salah di hari Minggu kemarin tentang bagaimana kita menanggapi kritik, merespon kritik, ya. Jadi kritik itu baik jika kita merespon dengan baik. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang ujaran kebencian, ini ada di mana-mana, ya. Tadi sore saya membaca di detik.com atau di kompas.com, ya. Jadi Pak Kapolri marah, ya, kepada salah satu lokasi di mana kemarin ada peristiwa dan itu memakai helikopter untuk membubarkan daripada kerumunan massa. Ya, lalu dia bilang begini, kalau aku boleh menempeleng, aku menempeleng. Jadi hari-hari ini kasih Tuhan yang kita hadapi adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak kita duga, tidak kita sangka, tidak kita kira, tiba-tiba itu menghantam dan membuat orang itu apa? Memiliki kebencian dan sakit hati. Ya, jadi bahaya luar biasa, ya, bisa terjadi dengan tiba-tiba. Dan yang berikutnya yang saya pelajari dari bahaya kebencian adalah ternyata virus ini cepat menular. Ya. Cepat menular. Di dalam apapun juga. Ya. Menular dimanapun. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat ternyata apa yang kita lihat dalam hari-hari ini, ya, seringkali, ya, untungnya dua anak daripada Saul ini, si Jonathan dan si Mikal, dia tidak larut di dalam kebencian ayahnya, ya. Nah, biasanya kalau di mana-mana terjadi bila ada orang tua yang punya musuh begitu, ya, sama-sama orang tuanya begitu. Jadi sudah wanti-wanti dengan anak-anaknya, ya. Kamu jangan bergaul dengan anak itu karena itu musuhnya bapak atau seperti apa, ya. Tetapi sekali lagi bahwa virus ini bisa dengan cepat menular kepada siapapun juga. Dan yang paling luar biasa banyak adalah virus ini bisa menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan. Bahkan
orang akan kehilangan nyawa. Ya. Jadi tadi ada beberapa kali Daud itu dengan segala macam ancaman, ya, segala macam keadaan, Saul berusaha untuk menghabisi daripada Daud. Padahal masalahnya yang kita tidak tahu seperti apa. Hanya gara-gara satu dipuji, satunya direndahkan, muncul kebencian. Ya, maka itu kita mesti berhati-hati. Nah, sekali lagi, apa yang menjadi penyebab kebencian? Itu tentang kecemburuan. Ya, jelas. Ya, seperti yang Kejadian pasal 4 ayat 7, ketika Kain dan Habel, ini peristiwa pertama kali. Tadi saya katakan, bisa menimpa kepada semua orang. Ya, baik orang biasa, orang terpelajar, orang ternama sekalipun, ada hal-hal yang memungkinkan mereka dirambah atau terinfeksi oleh virus-virus ini. Ya, jadi kecemburuan ini menyebabkan sekali bagaimana kebencian itu datang. Ya, kecemburuan. Ya, merasa diri tersaingi oleh pihak lain. Tidak suka kalau orang lain berhasil. Ya, dewasa ini kecemburuan atas hal-hal seperti status sosial, ya, kekayaan, sumber daya, kelebihan lainnya, terus membuat orang-orang saling bermusuhan. Saudara, kalau kita jujur ya, kalau kita lihat status ya yang ada di Instagramnya orang, ada di Facebooknya orang, ya, kadang-kadang di WA-nya orang, begitu ya, yang tanpa kita sadar tiba-tiba muncul, ya. Mungkin saudara lagi susah, lagi enggak enak badan, ya, tiba-tiba ditampilkan dia lagi jalan-jalan ke luar negeri, lagi makan-makan di restoran yang paling enak, lagi pokoknya yang bisa pelesiran dan sebagainya. Lalu yang baca ini bisa juga menimbulkan apa? Kebencian, kecemburuan. Lalu mungkin kita dengan bahasa kita, dia mah nampang doang. Ya itu kan terserah dia. Makanya jangan sampai kita terkena virus ini. Ya. Jadi tetap kita harus dengan apa ya? Nanti kita akan belajar bagaimana supaya kita lepas daripada itu. Dan tidak saja tentang kecemburuan yang ada, tapi kurangnya pengetahuan. Ya, kurangnya pengetahuan sehingga apa? Membuat seseorang menaruh kebencian. Ya. Nah, kalau kita lihat sangat beda memang antara Saul dengan Daud kan berbeda. Daud ini kan orang yang diurapi Tuhan. Meskipun Saul pun diurapi oleh Samuel waktu menjadi raja. Tetapi Daud ini berbeda. Makanya muncul kecemburuan. Kurang pengetahuan. Ya. Makanya di hari-hari ini kasih Tuhan, tadi saya menuliskan status di dalam FB gereja. Ya. Hari-hari ini sudah jangan kendor rohani. Artinya ayo kita terus menggali firman Allah. Ya, terus kita berdialog dengan Tuhan lewat firman, berdialog dengan Tuhan, ya, memperkaya, ya. Saudara ikut apa saja, ikut webinar, ya. Kemarin Eliasar saya suruh juga ikut bagaimana bercocok tanam, ya, secara kemarin hidroponik, ya. Hidroponik bagaimana supaya di masa-masa ini semua kita, makanya kita tidak bisa, saudara-saudara mungkin bilang begini, enak aja dia bisa tanam, ya saudara harus juga menanam, harus juga bekerja seperti orang lain bekerja, jangan berdiam diri cuman lihat status, ya, nengok statusnya orang, kemudian komen-komen yang enggak karu-karuan, jangan sekali Tuhan, ya. Makanya kalau kita kurang pengetahuan, coba dibaca sebentar, Eliasar, tolong di Yesaya 32 ayat yang keempat. Yesaya 32 ayat yang keempat. 32 ayat 4. Yesaya 32 ayatnya yang keempat. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Ya, bisa dikatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dengan baik, ya, itu pasti di dalam perkataannya, dalam tindakannya pasti salah, banyak salahnya. Ya, karena itu pengetahuan ini penting sekali.
baik pengetahuan secara politik, secara hukum, ekonomi, saudara mesti belajar. Ya. Pendidikan yang ada di dunia ini bukan membedakan antara rohani dan yang tidak rohani, tidak, tapi kadang-kadang ada persamaan. Toh bisa pakai pengetahuan kita untuk hal itu. Ya. Nah, contoh kasih Tuhan ya, kalau kita sebagai hamba Tuhan yang ada di pedesaan ini justru benar-benar hamba Tuhan yang tulen ya, karena dia harus mendoakan yang punya rumah atau jemaatnya, juga kadang-kadang mendoakan binatang peliharaannya. Ya, sapinya mati, sapinya sakit, ya sapinya mau beranak, panggil pendeta. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang hal ini, ya maka itu akan sungguh-sungguh mempengaruhi di dalam kita bertindak dan berkata-kata. Yang ketiga, apa penyebab kebencian? Yang ketiga adalah prasangka yang buruk, ya. Contoh ketika Yusuf ya mendapat mimpi, dia bercerita kepada saudara-saudaranya. Wah, saudara-saudara, nggak ada yang nggak marah, semua marah. Masakan kamu adik harus tunduk kepadamu dan sebagainya. Masa akan apa? Bencilah saudara-saudara juga kepada Yusuf. Jadi hal-hal inilah yang seringkali kita tidak sadari muncul di dalam kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana kebencian itu bisa lenyap? Ya, tadi saya baca di ayat yang terakhir tadi ya. Bagaimana ketika ada orang disuruh, coba cari Daud yang pertama. Yang kedua cari Daud. Yang ketiga cari Daud. Ternyata ketiga-tiga grup yang disuruh mengintai atau mencari Daud, mereka kepenuhan roh. Akhirnya dia sendiri jalan bertemu dengan Samuel, sebab Daud lagi dengan Samuel di situ. Ketika berjumpa dengan Samuel, Saul pun kepenuhan roh. Jadi untuk kita menghilangkan virus ini atau memproteksi virus ini, mau tidak mau harus mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Kalau tidak di jamaah Tuhan, yang benci tetap benci, yang pahit tetap pahit, artinya tidak bisa melepaskan. Ya. Jadi di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 24 kalau nggak salah ya, 22-24, bagaimana ketika Saul benar-benar oleh Tuhan ya dipenuhi hidupnya dengan roh Allah sendiri, dan di sana ternyata ada perubahan. Nanti kita lihat perubahannya apa yang dikerjakan oleh Saul. Nah, coba nanti kita baca ya di 1 Samuel 20 ya. 1 Samuel pasal yang ke-24 dan 26 ya. Bagaimana hasil daripada Tuhan menjamah Saul, dan ternyata Daud pun bisa menerima. Ya tadinya kemana Daud pergi dikejar-kejar. Ya, sampai akhirnya dia lari ke Gua Adulam dan bertemu, akhirnya ada triwira yang muncul. Ya orang-orang yang gagah perkasa yang akhirnya juga membantu daripada Daud. Dan semua yang kita lihat di sini akibat daripada kebencian Saul. Tapi pada akhir daripada perjalanan kehidupan Saul, ya kalau kita lihat juga di sana Daud meratapi ya kematian Saul. Daud meratapi kematian Yonatan. Terbukti apa? Semua dipulihkan oleh Tuhan. Nah, alangkah baginya hal ini terjadi. Nah, sekarang tadi dari posisi Saul, sekarang bagaimana orang yang dibenci? Mungkin kita bukan orang yang membenci orang lain, ya, tapi sebaliknya kita yang dibenci. Ini bagian daripada Daud. Yang pertama yang bisa kita pelajari, ternyata Daud mengerjakan apa? Hindari pertengkaran. Ya, menghindari daripada hal-hal yang sudah kira-kira tidak nyaman, berbau tidak nyaman. Makanya Daud lari. Ya, Daud lari. Ya, karena pesan daripada Yonatan, papaku begini-begini kepada kamu. Besok pagi larilah. Maka Daud melarikan diri, ya. Yang kedua, jangan membalas kejahatan. Kalau kita tahu jangan dibalas. Ya. Yang ketiga, lari kepada Tuhan, ya, seperti ketika Daud tadi dikatakan ada dalam ancaman ancaman daripada Saul, dia lari kepada Samuel yang adalah gambaran daripada minta perlindungan, ya.
kepada pemimpin rohani, kepada Tuhan sendiri. Ya, dan lebih dahsyat lagi dalam Matius pasal 5 ayat 44, dan kita lihat di sini adalah bagaimana sikap orang yang dibenci tetap mendoakan supaya ada pertobatan. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata ketika orang dijamah Tuhan, ya, itu benar-benar mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau kita melihat tandanya apa sih orang yang dekat dengan Allah, ya tidak ada kebencian di dalam hatinya. Dan di dalam terjemahan dikatakan begini, pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah, pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang. Tadi saya sampaikan bahwa kebencian itu mencemari banyak orang, merepotkan banyak orang, membuat orang lain susah, ya, bahkan sampai adanya pembunuhan, adanya kekecewaan, dan semua bisa terjadi hal-hal yang sangat buruk. Nah, sebagai konklusi, ya saya tuliskan di layar di sana. Nah, kita ini kan sedang dibentuk oleh Tuhan, ya, seperti bejana di tangan penjunan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ketika virus kebencian itu ada, sampai kapanpun, ya, ini catat baik-baik. Kalau kita sedang dibentuk, ternyata virus itu tidak hilang dari kehidupan kita, maka sampai kapanpun bejana itu tidak akan selesai. Bejana itu tidak akan jadi. Ya, jadi proses untuk menjadikan seorang bejana yang mulia tentunya itu dari dalam. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mau dibentuk oleh Allah menjadi bejana mulia, tetapi masih menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, iri hati, dan dendam, dan sebagainya, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Maka jangan bermimpi ada rencana Allah yang besar, yang sudah yang kita bisa dapatkan. Yang adalah tembikar yang rusak. Lupa tembikar begitu kan antik. Ya antik sesekali kasih Tuhan. Tapi setelah itu ya dibuang pasti. Ya pasti dibuang. Ya saya pernah seperti anak saya kemarin cerita, waktu kecil saya bawa dia ke Jogja, ada di daerah Kasongan, ya. Ketika mereka membuat tembikar dan sebagainya. Ya, kalau ada saya bawa pulang, saya sayang, tapi karena ya pembantu di rumah ya serak-serok ya. Ya akhirnya ya cacat, ya sudah nggak ada harganya. Akhirnya kami tumbuk, kami lumat untuk nguruk yang di depan, bukan untuk hiasan. Jadi sampai kapanpun ketika kita dibentuk, ada virus kebencian di sana, tidak akan pernah jadi. Jadi bereskan hidup saudara dengan Tuhan malam hari ini. Jadi pesan Tuhan begitu kuat malam hari ini. Ketika kita dibentuk dan masih punya dendam, makanya Yesus mengajar pada kita, doa Bapa kami, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Alkitab dengan jelas berkata, ketika kamu berdoa, sekiranya ada orang yang menyakiti kamu, ada musuhmu, ampuni dulu, bereskan dengan dia, baru kamu berdoa. Ya, jadi virus kebencian ini memang sembunyi dia. Tadi saya mau katakan munculnya itu sesaat tiba-tiba muncul. Ya, tapi saya berdoa hari ini tidak ada orang yang menaruh kebencian kepada siapapun, ya. Dan sebaliknya kalau kita dibenci, kita masih punya senjata, ya. Jauhi, ya. Jangan digubris, jangan dianggap, ya. Kita berdoa kepada orang ini, lari kepada Tuhan, ya, yang sampai akhirnya kita benar-benar menemukan sesuatu. Tetapi sebaliknya, bila kita ini lulus menyelesaikan dendam, kebencian itu, maka akan menjadi bejana yang berkualitas. Nah, kasih Tuhan, dengar baik-baik. Hari ini, apa yang kita sampaikan, yang kita dengar hari ini, itu hanya ada di dalam
kekristenan. Only in Christianity. Hanya ada di dalam kekristenan. Bagaimana supaya hidup kita berkarakter dibentuk oleh Allah, yaitu mau tidak mau lepaskan. Jangan simpan dendam dan kebencian yang ada. Sehingga saudara benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, makanya Alkitab mengatakan Roma pasal 12 yang sering saya singgung dari tempat ini juga di mana-mana. Kalau hal itu bergantung kepadamu, sedapat-dapatnya hiduplah berdamai dengan semua orang. Ketika ada orang yang menyakiti kita, Alkitab juga menjamin ketika kita berbuat baik, kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Selamat berdamai dengan Tuhan. Selamat dijamah oleh Tuhan hari ini, sehingga hidupmu benar-benar mengalami satu sukacita. Ya, terima kasih buat atensi saudara malam hari melalui firman yang sudah kita dengar. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu tidak mudah menghadapi hari-hari yang sedang kami alami. Ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seringkali melemahkan kami dan kami terikut di dalamnya. Dan bila virus kebencian tidak ada dalam hati dan kehidupan kami, buang jauh-jauh Bapa. Rindu kami Kau jamah malam hari ini di dalam anugerah-Mu. Terima kasih buat malam hari ini menerangkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Layakkan kami Bapa untuk terus ada di dalam anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Saudara semua yang sudah bergabung malam hari ini melalui live streaming kami, baik yang ada di Facebook, di Instagram maupun di YouTube ya. Tadi rupanya dari FB ada kendala sedikit ya, dan sekarang sudah bisa on air dengan baik. Ya, kita akan menyapa sebentar dari saudara yang sudah bergabung, mungkin ada Bu Tuti, Pak Hari Sugianto. Iya, selamat malam ini Pak Rektor Pak Hari Sugianto. Terima kasih Pak Hari sudah bergabung dengan kami malam hari, juga Bu Tuti. Tuhan berkati. Ya, shalom Ibu Evi, apa kabar? Pak Franklin Patikawa. Ya, selamat malam Ibu Dwi, puji Tuhan bisa bergabung. Elia. Ya, malam Eli, bagaimana sudah mengandung belum kamu? Emma Sugiyono. Ya, selamat malam Tante Emma. Selamat bergabung malam hari ini. Pak Hendra Anjaya, selamat malam, puji Tuhan. Selamat malam Pak Ronald, puji Tuhan. Ya, selamat malam Ibu Maya, Tuhan memberkati. Iya, selamat malam Kak Pipit. Iya, selamat malam juga Bu Andriani Siagian. Iya, selamat malam Pak Reson. Apa kabar Pak Reson? Ya, selamat malam juga Bu Yanti. Terus ada Hosea Budi. Halo sahabatku yang luar biasa, Pak Hosea, apa kabar? Ya. Baik, terima kasih buat saudara yang sudah ambil bagian dalam ibadah kami malam hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang ya di Meeting on Air. Sebab besok kami secara internal ada doa malam, dan saudara yang rindu bergabung sekarang sudah bisa ikut juga ya. Kami akan kirimkan Zoom, pada alamat Zoom-nya pada setiap saudara. Dan minggu adalah minggu yang pertama, kita akan masih tetap ibadah online dan kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, tetap semangat, tetap sehat ya. Jauhkan ya dari virus-virus yang berbau kebencian. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Ya, Tuhan berkati kita semua dan selamat malam. Silakan Pak Eli bisa menutup dalam doa. Di akhir program Meeting on Air ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah setia menyaksikan program ini. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada,
Tuhan senantiasa nyata untuk senantiasa menolong, melindungi, bahkan memberkati kehidupannya. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan di dalam setiap umat-Mu Tuhan yang setia menyaksikan program ini, kami percaya Tuhan sendiri yang menjadi jalan keluar, jawaban di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan setiap umat-Mu. Biarlah kasih dan perlindungan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Dan kami juga tidak lupa, tetap kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terus Tuhan juga memberkati bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi juga pergumulan bangsa kami percaya dengan doa-doa orang benar, setiap pergumulan yang ada di bangsa kami ini Tuhan, kami percaya akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu juga. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat kepada pemimpin kami, sehingga bisa menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk bangsa ini ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih kebaikan Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat malam untuk berhati semua dan sampai berjumpa di hari Jumat yang akan datang. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar.